Apa jadinya kalau takdirmu ditulis sebelum kau lahir dan kau tak punya pilihan selain menuruti? Petir menyambar tanpa hujan. Seekor burung hantu jatuh mati di halaman keraton. Singa dari timur telah turun, tapi ia akan menggigit tuannya sendiri. Diponegoro tumbuh bukan sebagai pangeran yang dimanja. Ia lebih akrab dengan tanah, debu, dan dor. Tapi bayangan ramalan itu terus mengikutinya. Setiap langkah, setiap pilihan, terasa seperti bagian dari naskah yang sudah ditulis. Saat Belanda mulai mencampuri urusan keraton, Diponegoro gelisah. Ia melihat ayahnya tunduk, melihat para bangsawan menjilat. Ia marah, tapi bukan marah biasa. Marah yang dingin, marah yang diam-diam menyusun peta. Marah yang berdoa sambil menggenggam keris. Lalu datang malam itu, dia duduk di depan makam leluhur, sendirian, angin kencang, langit gelap. Dan suara itu datang lagi, "Kau bukan milik keraton, kau milik tanah yang terluka. Tapi ingat, setiap singa yang menggigit akan diburu sampai mati." Diponegoro diam, dan sejak malam itu, ia tak pernah kembali ke istana. Perang pun meletus, rakyat bangkit. Diponegoro memimpin, tapi bukan dengan pedang, dengan doa, dengan jalan sunyi, dengan strategi yang tak bisa dibaca Belanda. Tapi di tengah kemenangan kecil, ia mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di kursi kayu, tangan terikat. Dan di belakang jenderal itu berdiri sang kiai. Diponegoro terbangun, basah oleh keringat, dan ia sadar, ramalan itu bukan tentang kemenangan, tapi tentang pengorbanan. Ia tahu akhir sudah dekat. Tapi ia tetap maju, karena kadang takdir bukan untuk dihindari, tapi untuk ditabrak. Diponegoro bukan pahlawan karena ia menang, ia pahlawan karena ia tahu ia akan kalah dan tetap memilih bertarung. Ramalan itu bukan kutukan, itu undangan untuk menjadi luka yang abadi, untuk menjadi nama yang tak bisa dibunuh. Dan mungkin, kalau kau dengar suara gamelan di tengah malam, di antara pohon beringin tua, itu bukan angin, itu suara singa yang masih menggigit.